Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riana dengan NPM 1811010174 dari kelas I semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum pembelajaran fikih yang berjudul Sumber-sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Gina dipersilahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Baik, sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pagi ini, kalian jangan lupa ya mengisi absen yang telah Ibu bagikan. Baik, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Baik, sebelum itu Ibu bacakan dulu ya indikator materi yang akan kita bahas. Yang pertama ini, siswa mampu memiliki pemahaman yang utuh terhadap sumber hukum Islam. Yang kedua, siswa memiliki sikap menghormati pendapat ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga, siswa memiliki sikap menghormati sesama serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat, siswa mampu mengetahui hikmah adanya sumber hukum Islam. Baik, di sini sebelum Ibu membahas apa itu sumber hukum Islam, di sini ada yang tahu tidak? Hukum Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah, Bu. Ya, benar sekali. Baik ya, langsung aja kita ke materi. Nah, sumber-sumber perlu kalian ketahui ya, anak-anak. Sumber-sumber hukum Islam ini terdiri dari dua bagian. Ada yang mutafak dan ada yang mukhtalaf. Yang mutafak itu ialah sumber hukum Islam yang disepakati. Sedangkan yang mukhtalaf itu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Nah, baik, sebelum Ibu membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, Ibu akan membahas yang utama itu yang mutafak terlebih dahulu ya. Nah, di sini sumber hukum Islam yang mutafak terdiri dari yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ini Sunnah, yang ketiga itu Ijma, yang keempat itu Qiyas. Nah, yang pertama ini ada Al-Quran. Di sini pasti udah tahu kan Al-Quran itu apa? Kalam Allah, Bu. Ya, benar sekali. Baik, di sini Ibu perjelas ya. Jadi di sini sumber hukum Islam yang mutafak ada yang pertama ini ada Al-Quran. Nah, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran yaitu firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawir atau bersambung, serta ditulis dalam suatu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah, serta diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, sedangkan yang kedua itu sunnah. Kalian mungkin sudah tidak asing ya, apa itu sunnah?
Baik, di sini Ibu perjelas. Sunnah yang dimaksud di dalam hukum Islam ini nih seperti apa sih? Nah, sunnah yang dimaksud di sini ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan selanjutnya yang terakhir itu ada kias. Kias merupakan sesuatu yang menyamakan kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nas hukumnya dalam hukum tersebut karena sama dua kejadian dalam ilat hukum ini. Nah, baik. Itulah perlu kalian ingat ya. Yang barusan Ibu jelaskan merupakan sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Islam yang muktalab. Muktalab itu yang diperselisihkan ya, perlu kalian ingat. Nah, hukum Islam yang muktalab ini terdiri dari, yang pertama ini ada ihtisan. Apa sih ihtisan? Ihtisan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki. Nah, karena ada dalil kuat yang menguatkan tersebut. Nah, selanjutnya maslahah mursalah, yaitu memberlakukan kemaslahatan. Nah, yang selanjutnya itu ada mazhab syahabi. Mungkin di telinga kalian ini sudah tidak asing ya, apa itu mazhab syahabi. Di sini berjelas, mazhab syahabi yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya itu ada syaruman qablau naum, yaitu sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Nah, selanjutnya ini ada syari'uman qablau naum, yaitu syariat Allah yang diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi yang lainnya. Baik, itulah penjelasan dari Ibu tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan muktalab. Baik, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Contoh kias itu yang seperti apa ya, Bu? Contoh kias. Nah, contoh kias ini yang seperti telah Ibu jelaskan tadi ya, Nak. Perlu kalian ingat. Ya, kayak dengan suatu kejadian yang hukumnya tersebut, suatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang tidak ada nas hukumnya. Nah, itu dapat kita lihat dengan kejadian tersebut dalam ilat hukum tersebut. Gitu. Baik, Bu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik. Jika tidak, aku akan mengasih kalian pertanyaan. Mohon dicatat ya untuk tugas kalian. Individu apa kelompok, Bu? Individu, nantinya tugas ini kalian kirim ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Ya, mohon dicatat ya. Soal yang pertama yaitu pengertian sunnah ternyata tidak hanya menunjuk pada hadis Nabi Muhammad SAW saja, tetapi mempunyai pengertian yang lain juga. Nah,
Jelaskan apa saja pengertian sunnah yang lainnya. Bu, maaf bisa diulangi, jangan cepet-cepet. Ya, nih ya. Pengertian sunnah ternyata tidak hanya menunjuk pada hadis Nabi Muhammad SAW saja, tetapi mempunyai pengertian yang lain juga. Nah, yang Ibu tanyakan di sini, jelaskan apa saja pengertian sunnah yang lainnya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Baik, soal yang kedua ya. Mengapa ijtihad para intelektual Muslim dijadikan juga sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran hadis? Nah, yang Ibu tanyakan di sini, jelaskan menurut pendapat kalian. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Di sini ada yang tahu tidak hikmahnya kita belajar sumber hukum Islam ini apa? Ya, benar sekali. Baik ya, Ibu perjelas. Dengan kita belajar sumber hukum Islam ini, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan memiliki dasarnya, sehingga kita itu mengetahui kita tidak akan salah arah atau berdosa dalam mengerjakan sesuatu hal, karena kita juga akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mencintai sunnahnya. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini ya penjelasan dari Ibu. Di sini ada yang ingin bertanya lagi tidak? Tidak, Bu. Bu, izin bertanya. Soal yang tadi dikumpulnya kapan, Bu? Iya. Oh, untuk soal tadi dikumpulkannya hari ini ya. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Dikirim melalui WA Ibu. Baik, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Baik, jika sudah cukup untuk PR kalian minggu depan, kalian mengerjakan LKS halaman 80 bagian A sampai B yang pilihan ganda dan esainya itu berjumlah 20 soal. Baik, Bu. Dikumpulnya kapan, Bu? Minggu depan untuk PR. Baik, Bu. Ya, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Untuk itu Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidaknya. Dan kepada Allah Ibu memohon ampun. Baik ya, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan mengucapkan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu rasa cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.